Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Jaya dengan NIM 23231040 dari Prodi Pendidikan Pengetahuan Alam. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu pengertian bisnis model kanvas. Alexander Osterwalder dalam bukunya Bisnis Model Generation. Bisnis model kanvas adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai. Lebih lanjut, pengertian bisnis model kanvas dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang kita jalani. Dengan tool ini kita akan melihat bisnis dari gambaran besar namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi demi elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian kita melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Custom model bisnis kanvas merupakan model bisnis yang dituang ke dalam visual gambar dan dibagi menjadi 9 aspek bisnis yang meliputi yang pertama yaitu customer segmen adalah kelompok target customer yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi customer kita. Hal yang harus diperlihatkan dalam segmentasi customer adalah kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target customer yang kita. Segmen target pasar bisa dibedakan berdasarkan hal seperti tingkat ekonomi, umur, komunitas tertentu, dan perilaku khusus dari target customer kita. Yang kedua, value proposition. Apa yang kita tawarkan dalam bisnis. Value proposition atau mudahnya produk adalah hal yang ditawarkan ke target customer kita. Misalnya kita menjual bahan makanan organik ke komunitas vegetarian, menjual kreasi dan batik untuk anak muda, atau menawarkan jasa pelatihan bisnis ke mahasiswa dan UKM. Dikatakan value proposition adalah agar kita tidak terjebak dengan istilah produk yang selalu identik dengan barang, sementara value proposition tidak selalu tentang barang dan sifatnya lebih luas seperti jasa arsitek atau jasa konsultasi pelatihan bisnis atau jasa fotografi. Yang ketiga, channel, saluran distribusi. Selanjutnya kita tidak memiliki customer segment dan value proposition atau produk yang siap ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan customer. Sekarang adalah bagaimana kita bisa memberikan produk atau jasa customer yang butuhkan untuk sampai ke tangan mereka. Untuk menyampaikan value proposition customer, kita perlu channel. Channel adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition ke customer. Cara ini sangat bermacam-macam tergantung dari segmen customer yang kita bidik. Channel ini adalah salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang keempat, customer relationship. Seberapa dekat kita dengan customer kita. Dalam customer relationship ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu get, keep, dan grow. Get yaitu bagaimana cara kita memperoleh customer. Keep adalah cara kita menjaga customer agar tetap setia berhubungan dengan kita. Dan grow adalah cara membuat customer memberikan pendapat lebih kepada kita melalui sub produk atau pelayanan yang kita berikan.
Yang kelima, revenue stream. Revenue stream ini adalah salah satu yang sangat penting karena inilah nafas yang membuat usaha kita tetap hidup. Kita sudah merancang dengan cermat 4 elemen, yaitu value proposition yang akan ditawarkan, penentuan target segmen yang akan dibidik, penentuan channel penjualan, dan menentukan bagaimana hubungan dengan customer atau customer relationship. Yang keenam yaitu partners, itu siapa partner Anda. Sukses berbisnis tidak bisa sendirian, kita harus bekerja sama dengan pihak lainnya. Tentukan apakah dari awal bisnis kita bisa memerlukan investor untuk pemodalan atau tidak. Yang ketujuh, key activities, kegiatan utama. Dalam mulai bisnis kita harus menentukan kegiatan utama apa saja yang harus dilakukan dalam usaha menghasilkan value proposition dan revenue stream. Kegiatan tersebut meliputi produksi, selling, dan produk dan support. Yang kedelapan, key resource, sumber daya utama. Key resource ini adalah salah syarat yang harus dipenuhi atau sumber daya utama yang harus dimiliki untuk melakukan aktivitas utama bisnis kita. Yang kesembilan, cost structure. Semua usaha yang dilakukan memerlukan biaya. Lakukan perhitungan secara seksama, lalu putuskan apakah rencana bisnis kita menguntungkan atau tidak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.